kalau kita breeding mungkin bisa dilihat nanti di tempat ternak, tidak memerlukan lahan yang luas. Jadi mungkin buat teman-teman yang bisa menyalurkan hobi tapi juga nanti ada hasilnya, burung perkutut bisa jadi salah satu alternatif. Oke, nah ini kita udah di lantai atas nih teman-teman nih. Nah, di sini Mas Manda mau ngajak jalan-jalan nih dan mau jelasin buat teman-teman apa aja sih caranya gimana ini. Di sini banyak ilmu teman-teman. Jadi silakan kita kembalikan ke Mas Manda. Ya, jadi di bawah itu kan tadi kita istilahnya sortir ya, kandang sortir suara. Nah, sebelum di bawah itu kita biasanya anak perkutut kita taruh di kandang umbaran. Seperti inilah kurang lebih. Di sana juga ada kandang umbaran. Nah, tujuannya agar burung perkutut ini apa ya? Tumbuhnya maksimal dalam arti ototnya, perkembangannya dia Napasnya terbang-terbang, juga kuat kali ya. napasnya juga lebih kuat kayak gitu. Nah, di atas ini contoh-contoh burung yang kita jodohkan gitu. Tapi dia juga mau beranak, misalnya ini. Ini kakaknya udah ada, tapi di situ juga ada adiknya di sarang itu. Udah Ya. netas juga tadi Oke. sudah cek. Jadi biara perkutut ini nggak perlu kandang harus besar. Kandang Enggak. kecil kayak gini pun bisa. Kandang ukuran kayak gini saya udah buktiin ini bisa kayak gitu. Tuh teman-teman tuh ini ada sarangnya. Iya. Dan ini hasil yang udah pada netas. Nah ini udah lumayan agak dewasa teman-teman ya. Iya itu adiknya udah ada itu. Adiknya juga udah ada teman-teman. Biasa. Jadi kalau teman-teman yang pengen miara perkutut, pengen ternak perkutut di kandang kayak gini pun bisa teman-teman. Nggak perlu kandang harus besar teman-teman. Nah, ini yang di atas juga sama. Ada yang lagi ngerem juga nih. Oh ini ada lagi ngerem juga ya. Oh iya tuh teman-teman tuh. Baru buntutnya. Nah terus buat teman-teman yang apa namanya mungkin buat baru mulai bisa juga bikin kandang kayu. Saya juga ini dibikinin. Oh ini kandang kayu. Jadi nggak masalah, nggak harus Nggak kandang masalah, yang nggak masalah. besi kan kebanyakan yang besi ini ya. Iya nggak masalah. Oh ini nggak masalah. Iya. Karena cuman mungkin kandang kayu ini nggak tahan lama ya kalau kena hujan. Biasanya dia cepat lapuk. Tapi kan mungkin dalam pembuatannya dan biayanya juga nggak mahal. Jadi sebenarnya kita hobi ini nggak mesti mahal Nggak mesti sih. mahal Nggak ya. mesti mahal. Wah benar-benar. Wah luar biasa banget Mas Manda nih. Dengan biaya yang minim bisa menghasilkan burung perkutut sebanyak ini teman-teman. Ya yang penting kita ikhtiar di materinya aja. Teman-teman. Mudah-mudahan hasilnya juga baik. Nah, kalau kandang seperti ini kan memang kandang aluminium, kandang yang ideal sih. Artinya dengan lebar ada yang 1 meter, ada yang 1,20 m gitu. Ke sampingnya ini biasanya 60. Nah ini udah ideal. Nah ini Idealnya berapa tadi tinggi? ini tinggi 180. Tinggi 180. Ini lebar ya jatuh ya. Lebar 60. Panjang ke belakang itu 1 meter. 1 meter ya. Oh itu udah idealnya untuk ternak ya. Udah sehat banget. Tapi walaupun di kandang yang kecil tadi itu tetap bisa. Luar biasa teman-teman. Nah kita memang kalau dari ternak memang kita upayakan sealami mungkin, dalam arti burung kita itu dibesarkan oleh induknya sendiri seperti ini. Nah ini bulu-bulu piyik ini itu anakan tuh, induknya yang 2 ini. Oh induknya yang 2 ini, yang itu anakan yang sebelah kanan itu ya? Ya ini juga anakan nih, itu induknya kayak gitu. Itu mulai diangkat nanti setelah umur? Nggak tentu, kadang sesempatnya kita. Oh sesempatnya kita ya. Misalnya dia punya adik, saya takut keganggu adiknya, baru kita angkat. Ini contohnya ya. Oh ini belum netas. Oh itu belum. Ini teman-teman. Oh telurnya begini teman-teman. Kalau ada yang pengen tahu telurnya putih. Kalau dia gelap itu tandanya telurnya isi, ya harapannya bisa jadi burung gitu. Artinya nggak kosong. Oh nggak kosong. Ya. Butuh 14 hari untuk netes. Butuh 14 hari. Jadi kalau untuk telur, dari telur itu biasanya kalau kita mau pantau ya, udah 4 hari itu kita lihat ke lampu atau matahari, itu wajib ada urat-urat darah lah kayak gitu. Itu embrio istilahnya, itu udah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau udah di atas 7 hari itu nggak kelihatan, itu biasanya telurnya bening.
bening. Itu kemungkinan gagal nggak? Udah pasti gagal. Oh, udah Kalau pasti di atas gagal. 7 hari, Di atas 8 7 hari hari ya? masih kosong udah pasti Masih. gagal. Oh. Nah, biasanya treatmentnya macam-macam. Bisa jadi burung yang ngeram itu kita manfaatkan seperti apa? Pada saat 14 hari harusnya dia punya bayi, nanti kita titipkan anak burung lain buat ngasuh. Jadi kita punya burung yang siap untuk mengasuh anak burung yang lain biar maksimal gitu ngasih Biasanya makannya. gagalnya itu gara-gara apa sih, Mas? Kalau gagal sih banyak faktor, bisa jadi proses pembuahannya yang tidak maksimal atau tidak benar, bisa jadi stamina burung ini juga sudah sedang tidak baik, bisa jadi mungkin mandul ya istilahnya Iya, ya, iya, jantan atau betinanya itu Di antara itu ya. mandul atau kurang fit ya, atau kalau kayak kondisi seperti ini dia punya anaknya itu kan sering masih minta makan, sementara induknya itu udah kawin gitu, udah kawin kawin. lagi. Nah, biasanya kawinnya itu nggak maksimal, sering ditemui biasanya kalau kayak gini telur berikutnya itu ada kalanya dia bening kayak gitu. Nah, terus ini kan kalau saya lihat nih, ini ada burung puter juga. Ini gunanya dan manfaatnya Ya. buat apa? Kalau burung puter ini istilahnya babysitternya, jadi yang Babysitter. membantu. Jadi kadang-kadang burung perkutut ini ada beberapa yang memang pengasuhannya kurang maksimal, walaupun kita pengen memang basicnya dia alami ya, mayoritas di sini alami. Pada saat anakan burung tidak dikasih makan, biasanya kita perbantukan burung puter ini. Tuh teman-teman. Bisa nih Kayak teman-teman gini, ini berarti. kan masih kecil nih. Iya. Oh iya ya. Masih kecil, ini juga masih kecil, sendirian masih. Oh tapi ini tetap harus yang cari yang betina untuk mengeremnya. Apa jantan bisa juga Sebenarnya sih untuk puternya? kalau berdasarkan pengalaman puternya mau jantan dua-duanya bisa, betina dua-duanya bisa. Nah, bedanya apa? Kalau jantan dua-duanya dia pasti nggak punya telur. Nah, disitulah kita biasanya bantu dengan telur palsu. Telur palsu itu biar dia ramin setelah 14 hari atau biasanya dia punya susu tembolok. Nah, baru kita tes dulu, biasanya jangan langsung tinggal, tes dulu. Kalau dia ngasih makan berarti itu burung udah aman. Oh gitu, berarti sebelum kita masukin telur si Iya. perkutut, kita kasih telur bohongan dulu itu Ya, ya? telur palsu lah Telur palsu istilahnya. ya? Tapi kalau misalnya dia jangan betina dua-duanya, bisa jadi telurnya malah banyak atau telurnya ada 4. Oh. Jadi masing-masing bertelur gitu. Nah, nggak masalah juga. Yang penting kita lihat siklus ngeramnya gitu. Yang menentukan keberhasilan dalam pengasuhan di sini adalah siklus ngeramnya. Mungkin teman-teman banyak kok puter saya nggak mau ngasuh, kok puter saya nggak mau ngasuh. Nah, itu sebenarnya karena kita kurang paham. Jadi terkait siklus gitu. Jadi kita harus pelajarin siklus juga. Jadi gitu. anak burungnya selamat. Kalau nggak ya bisa dihajar juga, bisa mati. Aduh, banyak banget. Pokoknya ilmu masih banyak banget. Nah, nanti Ya. ini ilmu banyak banget teman-teman dari Mas Manda. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pengen bertanya, silakan datang ke sini dan di sini puas kalau teman-teman mau milih burung perkutut yang mau juara, apa yang siap dilombakan. Nah, ini di sini juga udah siap teman-teman. Dan sini udah terjamin teman-teman. Banyak yang kembali lagi nggak Mas? Biasanya. Ya rata-rata sih kembali ya, karena kita memang kepuasan sih Kepuasan nomor 1, ya. kepuasan pelanggan ya. Oke. Untuk yang di luar nih. Nah ya, ini yang di luar mungkin bedanya sedikit sama yang di dalam. Kalau ini kan mungkin lebarnya 120 ya. Oh ini ya lebarnya 120. Bahkan ada sih teman-teman yang lain itu bahkan 2 meter. Sebenarnya lebih besar sih, lebih sehat, lebih bagus ya. Gitu tapi ya. karena lahan kita memang terbatas, ya kita sesuaikan aja sih dengan lahan yang ada kayak gitu. Oke. Nah, Wah, ini saya luar mau biasa. kasih contoh nih. Nah, nih teman-teman. Ini burung kakaknya udah besar. Kayak tadi kan ada yang bertelur tapi telurnya belum netas. Nah, ini kebetulan tadi saya cek ini baru netas. Oh, baru netas. kita Nah, lihat. nih teman-teman kalau teman-teman ada yang mau lihat. Di sini ini ada sarangnya di sini. Nah, telurnya ada 2. Ini alami berarti ya? Alami. Ada ya? Ini telurnya ada 2. Nah, kebetulan baru netas, baru banget beberapa jam yang Luar lalu. biasa nih. Nah, nih. Ini telurnya belum netas. Ini yang udah netas. Jadi kalau baru netas umur sehari kurang lebih kayak gini. Oh, ini tetap masih di loloh anaknya ya? Masih Indukannya di ya? loloh induknya. Nah, itu kakaknya masih di situ, saya belum cabut. Jadi kita memang upayakan di sini alami gitu. Oh, jadi kakaknya pun kira-kira ganggu untuk si telurnya nggak sih, telur yang? Nah, ini yang agak sedikit kita antisipasi. Kadang ada yang memang karena kakaknya suka masih minta makan, adanya keganggu. Jadi kalau kondisi kayak gini biasanya kita lihat-lihat, tapi kalau saya lihat di sini sih adanya ini masih dikasih makan gitu. Oh gitu.
Nanti kalau udah agak besar kiranya mengganggu, sebenarnya kakaknya udah bisa dicabut. Gitu. Kalau untuk ukuran segini itu kita untuk manusia ya, kita nggak bisa lolohin dia. Apa harus burung nggak lain bisa. ya? Nggak bisa. Nggak Harus bisa ya? harus ya, indukan perkutut. Indukan Karena perkutut kecil atau banget. indukan itu kali ya, indukan puter tadi kali ya? Indukan puter tapi yang mungkin udah terbiasa ya, karena puter kan besar ya. Iya. Biasanya dia udah umur 3 hari 4 hari baru burung perkutut agak besar baru bisa keputer gitu. Kalau kecil kayak gini sih jarang sih, mungkin ada 1-2 yang selamat, tapi umumnya sih perkutut. Oh gitu ya Mas. Perkutut. Oke. Luar biasa banget Ini juga teman-teman. mungkin masih nelur, kita contoh. Ini belum netas, telurnya 2 kita lihat. Nah ini kayaknya telurnya baru nih. Oh gitu. Baru atau bening. Kenapa? Oh ini bening, ini baru berarti ya? Kalau saya lihat nih nggak kelihatan urat darah nih. Oh iya, ini masih Telurnya ada bening 2. ya. Nah, ini contoh. Ini telurnya ada 2. Oke. Nah, cuman saya nggak hafal. Ini telur udah berapa hari, untuk memastikan ini telur bakal jadi burung atau enggak. Saya akan lihat buku gitu. Jadi kalau di sini tercatat semua. ada tercatat Mulai pas semua. dia nelor Nelor. sampai dia netes. Iya. Jadi pada saat kita catat misalnya ternyata umur telur ini baru 1 atau 2 hari, ini wajar. Karena kalau 1-2 hari memang nggak akan kelihatan urat darahnya atau embrionya. Tapi ternyata telur ini misalnya di catatan kita udah 7 atau 10 hari, udah dipastikan ini telur gagal. Jadi kayak gitu. Nah, Mas, ini ada nggak sih orang yang udah nawar telurnya gitu kan, dia tahu indukannya bagus nih. Ya ada nggak sih? Kan biasanya kalau saya dengar tuh dari murai ada yang udah mesen telurnya. Nah, di sini ada nggak sih yang udah mesen telur? Kalau telur sih enggak ya, tapi Enggak ya? biasanya adikannya. Saya tetap nggak mau gambling, artinya teman-teman dengar dulu baru kita Lebih baik berbicara. itu Ya, jadi karena nggak kita kecewa mencari nanti. kepuasan Iya. buat teman-teman. Wah benar, luar biasa teman-teman. Nggak jamin sih, nggak jamin nanti. Karena belum Anaknya tentu seperti apa. kalau indukannya bagus, belum tentu anakannya pun Nggak semua. sama kayak indukannya, nggak semua ya. Nah ini contoh anakan yang umur kurang Nah, lebih gitu. 5 hari nih. Pokoknya 5 hari, Ya 5, ya mungkin 5 di bawah seminggu lah. di bawah seminggu. Ya ini udah kita Oh, udah kasih ring. kasih ring ya. Ya ini udah kita kasih ring. Kalau terlalu besar kasihan. Ini kebetulan anaknya tunggal nih. Oh, ini tunggal nih. Iya, saya lihat anaknya cuma 1. Oh, burung itu maksimal itu Biasanya 2. dua telur. Oh. Bisa juga satunya bening, bisa kayak gitu. Oh, Bisa juga memang telurnya hanya 1. Oh, gitu. Kebetulan yang ini tunggal nih. Kalau Oh, ini tunggal. Saya lihat di catatan ini tunggal. Wah, luar biasa teman-teman, di sini banyak banget teman-teman. Abang isi dulu. Nah ini lucu nih. Kakaknya masih ada, Hah? tapi kalau saya lihat adiknya pun ada. Oh, Tuh, ini baru sehari. Iya sayang. oh iya. Nah ini kayaknya telur lama nih yang belum dicabut nih. Oh, ini telur lama. Ini bening. Oh, kalau itu Ini pasti kita buang aja. Oh, gitu. Atau mungkin ada titipan telur kali ya. Saya belum ini. Nah kalau ini Ini udah pasti hitam ya? Kelihatan hitam bisa jadi telur, cuman gantian aja ini dulu gitu. ya. Oh, wih, lucu. Tuh teman-teman, lucu ya. Baru 1 hari. Coba di. Nah, Iya, kita lucu. makan dia. Oh, gitu. Nah, jadi idealnya memang seperti ini, tapi kayak kita lihat di belakang tadi, kandang kecil pun bisa. Teman-teman mau kandang kayu pun bisa. Jadi nggak berpengaruh untuk gagal atau pasti insya Allah bisa ya Insya kalau Allah kandang bisa. nggak perlu kandang besar ya, gitu ya. kandang begini juga produksinya bagus kok. Mesti kandang ini kalau ada yang mau coba-coba kandangnya. Nggak perlu yang tinggi segini gitu ya. Artinya makin besar makin bagus, tapi kalau kandang kecil bukan berarti produksinya tuh nggak maksimal. Oh, Nah ini juga sama, cuman ini lebarnya cuman sama kayaknya semeter. Ini juga rata-rata semua di sini diasuh oleh induknya. Oh, langsung dari induknya ya. Induknya. Oh, luar biasa, teman-teman. Oke. Kita di atas juga kan ini kita selalu siapkan regenerasi. Jadi dari semua anakan yang terbaik kita sortir. Sebagian mungkin ada yang kita jual, kita lombakan, sebagian kita ternak, dan kita juga masih ada beli 1-2 materi dari luar untuk kita olah lagi. Nah, kalau teman-teman mau lihat di atas itu ada jadi persiapan indukan lah. Oh, persiapan indukan. Paling Waduh. atas. Jadi kalau ada yang lagi macet, ada
ada yang lagi ini karena kandang kita terbatas, langsung kita ganti burungnya. Itu biasanya Oh, nggak macet nyampe. itu kalau misalkan nggak nelor atau nggak apa, Ya mungkin dia berantem berantem kayak gitu ya. Kalau nggak nelor, kalau nggak berantem itu kita harus kita ganti, wajib karena ganti kan, ya. maksudnya seperti ini karena kan kita tempatnya terbatas, sayang ada kandang misalnya ini kandang 60 Hah? berantem, ya lebih baik kita ganti yang udah siap karena di atas pun ada yang udah nelur gitu. Oh, begitu. Heeh. Oh, boleh. Mau Boleh, lihat? kita ke atas Oh, ya. penasaran. Yuk, teman-temannya kita ke atas. Tanah kita Nah, agak tinggi nih, teman-teman. tanah kita agak tinggi, jadi apa namanya, Bisa ya, tangkap layangan. Keren ya teman-teman ya. di rumah orang Tempatnya. sih. Ini kandang kemarin baru bikin nih. Oh, ini baru buat. Iya, iseng karena memang di atas kita belum rapiin, kita coba. Ini pakai besi apa pakai kayu? Ini besi. Oh, ini besi ya? Besi kita las sendiri. Oh, luar biasa. Kemarin saya dibantu. Nah ini Mantap, mantap. Nah, kandang-kandang persiapan. oh ini kandang persiapan, ini kandang kecil juga nih teman-teman nih. Kandang kecil. Kita kasih ini aja, ada juga yang bertelur, kita kasih Oh, tempurung. pakai tempurung gitu aja, batok Tempurung, kelapa ini. batok kelapa. Bisa ya? Bisa, ada yang bertelur. Sabutnya pakai Sabutnya biasanya pakai jerami biasa, jerami biasa. oh, jerami biasa itu ya? Iya. Nah, Oh, jadi iya. burung yang masuk sini itu memang burung yang kita seleksi. Artinya ketat seleksinya. Jantannya kita udah dengar, betinanya udah kita dengar, kita udah pastikan sepasang, baru bisa masuk sini. Gitu. Oh, nah buat teman-teman yang kalau misalkan pengen cari yang sepasang kayak gini, bisa? Bisa, bisa. luar Tadi biasa. juga ada yang datang tadi pagi. Ya udahlah, simpenan saya keluarin, nggak apa-apa. Dia baru main, jadi saya bilang ya siapin aja tempatnya yang ideal Pak. Mudah-mudahan produksinya bagus kayak gitu. Oh, kayak gini pun bisa ya? Bisa. Nah, kalau misalkan, oke, Mas, kalau misalkan teman-teman ada yang nanya nih, untuk yang sepasang kayak gitu, yang udah pasti, ya udah jodoh, itu kira-kira berapa ya? Beragam sih ya. Ada yang 3 juta, yang memang ibaratnya pasangan yang kita pilihkan ya. Ada yang sampai 5 juta. Oh, ada yang 3 Gitu. juta sampai 5 juta. Iya. Itu 3 juta, mungkin dari yang minim itu 3 juta. 3 juta itu sudah maksudnya dari jantannya sudah bagus, misalnya Bagus, dari bagus. indukannya juga sudah bagus. Oh, berapa sih bagus ya? Itu udah harga pertemanan lah, artinya ke orang-orang yang dekat itu emang ini sih. Wah, luar biasa teman-teman. Itu kalau misalnya sampai jadi udah jadi mesin ATM teman-teman. Luar biasa teman-teman. Ya, bismillah. Bismillah teman-teman. Bismillah. Nah, di sini ada 24 pasang yang kita siapin. Ini sengaja ada yang kosong karena kalau nggak benar-benar pakem nggak akan masuk sini. Padahal gitu? burung kita di bawah banyak banget. Berarti yang ini Pilihan. untuk di atas sendiri ini burung nih kayak gini. Ini yang burung-burung bagus nih ya. Mas. Ini malam nggak ditutup itu nggak masalah. Nggak. Burung perkutut ini Nggak. nggak wajib dikerodong atau Nggak. apa di tempat Burung yang ini hangat. paling bandel karena dia kan burung tropis, suka tempat panas. Kena hujan, kena panas dia kuat. Yang penting makan minumnya aja kita Oh, kasih. nggak telat itu ya? Nggak telat. Telat Oh. juga makan kuat sih dia. Yang penting minumnya kayak gitu. Oh, wah, luar biasa teman-teman ya. Ini buat yang hobi bener-bener di sini puas. Oh, di sini juga ada ayam kawin teman-teman. Senang-senang Aduh. aja nih kawin ya ayam ini. Oh, ini ayam Bangkok. Ini apa nih? Ini silangan Bangkok sama ayam ketawa. Ayam Oh, Bangkok ini? saya itu ada. Kadang lompat dia ke bawah hilang. Ya, ini sering kayak gitu. Sering. Ya, sering. aduh. Oh, ini udah jadi opor aja. Jadi nggak ada yang kebuang sih. Oh, iya. Kotoran burung bisa jadi pupuk. Bisa jadi pupuk. Oh, Ini benar-benar karena benar. musim kemarau jadi apa? Benar-benar di sini benar-benar dulu. Pada, Mantap nih teman-teman nih. pada apa namanya? Ini buat iseng-iseng aja apa nanti bakal dijual kalau misalkan lor? Enggak, ini seneng aja. Iseng-iseng aja ya. Kadang beli ayam pelung, ayam ketawa, ayam Bangkok. Ya ini pohon ini, ya ini. Jadi di sini teman-teman benar-benar Cuman diacak-acak aja. tanaman ini jadi bermanfaat. Iya. Tuh, jadi buat tempat kalau mau kotoran. minum jeruk, Nah, mau tinggal ke peres. mana, tinggal petik. Tinggal petik. Kita nggak naruh ini lagi. Tinggal petik semua. Luar biasa tuh teman-teman. Aduh, ini kalau udah jalan begini teman-teman, ya teman-teman yang pengen usaha atau nernak burung perkutut dan ini yang Bangkok teman-teman, langsung aja teman-teman hubungin Mas Manda. Luar biasa. Oke, kita ke bawah kali Mas ya. Oke, jadi gitu aja nih ilmunya banyak banget ya Mas Manda ya. Di sini juga burungnya luar biasa dan bagus-bagus teman-teman, luar biasa. Oke, sepertinya gitu aja Mas Manda. Ya. Semoga usahanya dan bisnisnya makin besar lagi, lebih sukses lagi dan lebih maju lagi teman-teman. Oke, gitu aja. Kalau teman-teman ada yang minat, langsung aja hubungin Mas Manda. Dan jangan lupa kalau misalkan ada saran, ada
ide langsung aja komen di bawah ya teman-teman ya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Mas Manda, terima kasih banyak. Ya, Aduh, maaf makasih, nih. Mas. Terima kasih banyak. Ada Oke. Nah, ada adik. Oke. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan channel Bang Uki. Apabila ada ide, ada saran ya, jangan lupa teman-teman jangan lupa di-share like sebelumnya. Oke, jangan lupa di-like, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.